Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuhji qailuha min dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Mustafa karimul amin. Amma ba'du. Dewan hakim yang arifan bijaksana serta hadirin calon penghuni surga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih tapi tak pernah pilih kasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang tapi tak pernah pilih pandang. Jika Allah Subhanahu wa taala memandang dari segi kekuasaan, maka Fir'aunlah yang paling mulia. Jika Allah Subhanahu wa taala memandang dari segi harta, maka Qarunlah yang akan masuk surga. Jika Allah Subhanahu wa taala memandang dari segi ilmu pengetahuan, maka Hamanlah yang paling mulia. Jika Allah Subhanahu wa taala memandang dari segi kekuatan, maka John Cena lah yang paling mulia. Jika Allah Subhanahu wa taala memandang dari segi ketampanan, maka Aapio lah yang paling mulia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang semua itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memandang dari segi ketakwaan kepadanya. Salawat besertakan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada sang putranya Abdullah, si jantung hatinya Aminah, intannya kota Mekah dan mutiaranya kota Madinah, yang telah menancapkan panji-panji kebenaran, yang telah mengibarkan bendera-bendera kemenangan, tak lain dan tak bukan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas berkatnya lah juga yang telah membunuh nyamuk-nyamuk kekafiran, bukan dengan baygon, bukan dengan pafe, bukan dengan pot, bukan dengan asap rokok, tetapi dengan hati, iman dan takwa. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Seandainya ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pena dan lautan dijadikan sebagai tinta, serta daun-daunan dijadikan sebagai kertas, niscaya itu semua tak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya akan mengangkat judul ceramah saya pada hari ini, yakni pandai bersyukur dan ikhlas. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah berlimpah. Mulai dari nikmat sehat, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat Islam dan lain sebagainya. Maka dari itu, tak ada yang lebih patut kita lakukan kecuali bersyukur atas limpahan rahman dan rahimnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini terbukti sampai tahun ini, hari ini, bahkan detik ini belum ada seorang guru, seorang dosen, seorang ulama, bahkan seorang profesor sekalipun belum ada yang mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menandakan bahwa begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terus alasan apa lagi yang membuat kita berani untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat atasmu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur merupakan pujian atau ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Syukur merupakan kebalikan daripada kufur. Sementara menurut istilah syukur merupakan penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa pendengaran, penglihatan, hati maupun lainnya, sesuai dengan tujuan sang penciptanya. Rasulullah SAW merupakan seorang yang pandai bersyukur. Nah, suatu ketika sahabatnya bernama Bilal bin Rabah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Lalu apa kata Rasulullah SAW? "Tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?" Oleh karena itu memang kita harus siap dalam setiap kondisi ketika bersyukur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berujar, "Andaikan sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tak peduli unta mana yang akan kendarai." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akan saya tutup dengan 2 buah pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Ikan pais bagar hiu, kalau dimakan enak rasanya. Terima kasih and thank you. Insya Allah saya juaranya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.